Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar mengenai tema 1, subtema 3 pada pembelajaran 4. Apa saja yang kita bahas kali ini? Ini dia. Yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 mengenai bahasan pokok dan pendukung dalam cerita. Yang kedua, PPKN KD 1.2, 2.4, 3.4, dan 4.4 mengenai Bhinneka Tunggal Ika dalam konsep keberagaman. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, gagasan pokok dan pendukung dalam cerita. Seperti pada pembahasan-pembahasan yang telah kita ikuti bersama ya. Gagasan pokok adalah dasar dari suatu kalimat ya, yang akan paragraf ya, yang akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas seperti ini ya. Ciri gagasan pokok itu apa sih? Nih, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Jelas ya, inti dari suatu paragraf itu namanya gagasan pokok dan dijelaskan oleh kalimat penjelas. Dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Jadi, di situ gagasan pokok itu sudah ada secara nyata ya. Langsung sekali kita baca, kita sudah mengerti ya. Kalimatnya jelas dan bisa diamati. Terus mendominasi bahasan dalam paragraf jelas ya. Karena mulai awal sampai akhir kalimat penjelas itu berisi ke atas gagasan pokok tersebut. Terus topik utama dijelaskan kalimat-kalimat penjelas. Sudah jelas ya. Terus yang terdiri, jika berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimat tetap memiliki arti yang jelas. Maksudnya, kedudukannya, walaupun tidak ada kalimat penjelasnya, kita sudah mengerti bahwa kalimat itu kalimat yang utuh dan bisa dimengerti. Seperti itu ya. Contoh, di sebuah kota di negeri Vrindavan, hiduplah seorang pemuda yang ingin menjadi pahlawan. Pada suatu hari ia menolong anak kecil yang akan dibunuh oleh penjahat. Ia kewalahan melawan penjahat tersebut namun akhirnya menang. Karena semakin bersemangat menjadi pahlawan, ia berlatih 100 kali push up, 100 kali squat jump, 100 kali sit up, dan lari 3 km setiap hari. Pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang sangat kuat dan dia diakui menjadi seorang pahlawan. Ini kalimat utamanya ada di mana? Ada di akhir sini ya, karena ini ada kalimat kesimpulan. Kan jelas kan ya? Ini ada ininya penjelasan apa? Kalimat penjelasnya ini menuju ke pada akhirnya itu ya. Ini namanya kalimat kesimpulan karena itu ini disebut paragraf induktif ya. Seperti itu ya. Bisa kan udah beberapa kali ya dibahas. Kita lanjut, Bhinneka Tunggal Ika dalam konsep keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata neka ya dalam bahasa Sanskerta artinya macam dan menjadi kata aneka dalam bahasa Indonesia. Berarti bineka beraneka macam ya. Terus kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu. Ya ini ya. Bermacam-macam satu itu gitu kalau secara harfiah ya. Beraneka satu itu yang maknanya meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Seperti itu ya. Mengerti ya? Nih,
neka, bineka itu ya, bermacam-macam, bineka itu beraneka macam. Ya, terus tunggal itu satu, ya, tunggal itu satu dan ika berarti itu, seperti itu. Cara harfiah kita bisa menerjemahkan beraneka satu itu, gini kalimatnya kalau strukturnya ya seperti ini. Terus artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ya, paham ya? Kita lanjut pada ininya ya, pada intinya Bhinneka Tunggal Ika itu berisi konsep multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam satu kesatuan. Jadi kultural ini maksudnya kan apa? Culture, budaya ya. Jadi berbagai macam, ada yang ini ada yang bulat, ada yang apa namanya ini seperti daun ya. Ini berwarna agak gelap, ini agak gelap juga, ini agak terang, ini bulat agak kecil, ini bulat lebih kecil gitu. Tetapi dalam satu kesatuan yaitu satu slide seperti itu maksudnya ya. Multikulturalistik, jadi bermacam-macam, berbeda-beda eh, culture, berbeda-beda budaya, tapi tetap terikat dalam satu kesatuan. Ya, prinsipnya adalah asas saling mengakui adanya kesetaraan atas kemajemukan bangsa. Seperti ini ya. Jadi saling mengakui bahwa kita ya beda, tetapi kita satu seperti itu. Walaupun berbeda dari segi agama, keyakinan, suku, bangsa, adat budaya, keasal daerah, dan ras, semua itu harus saling menghormati dan menghargai. Serta kedudukan dalam satu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Perlu kita ketahui ya, perbedaan ini adalah power atau kekuatan negara kita menjadi negara yang maju, bukan malah menjadi titik tolak untuk ini ya, untuk saling menyalahkan, saling hujat, akhirnya tukaran. Itu nggak boleh ya. Kita harus menjadi bangsa yang maju. Baik, terima kasih pembahasan kita kali ini selesai di sini. Apabila ada pertanyaan, langsung saja di komen Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.